Swastiastu Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Yang baik Bu. Baiklah Pak Dodi, untuk hari ini kita akan melaksanakan coaching supervisi akademik. Nah, itu adalah salah satu tugas dalam calon guru penggerak angkatan 10. Apa Pak Dodi sudah siap? Ya, siap Ibu. Baiklah Pak Dodi, sebelum saya memulai coaching supervisi akademik hari ini, ada yang perlu ditanyakan Pak Dodi? Tidak ada Ibu. Baiklah Pak Dodi, saya akan menanyakan apa tujuan pembelajaran Pak Dodi. Bisa dijelaskan Pak Dodi? Ya, tujuan pembelajaran Tiang nanti adalah untuk agar siswa didik Tiang itu dapat memahami penggunaan peralatan otomotif. Berarti tujuan Pak Dodi adalah agar peserta didik Pak Dodi memahami peralatan yang ada di otomotif. Benar begitu Pak Dodi? Ya, benar. Baiklah Pak Dodi, melihat tujuan pembelajaran Pak Dodi seperti itu, nah kendala dalam proses pembelajaran Pak Dodi sebelumnya itu apa? Bisa dijelaskan Pak Dodi? Ya, kendalanya sebelumnya Tiang menggunakan media PowerPoint Ibu untuk pembelajaran Tiang. Nah, pada saat tersebut murid-murid Tiang cenderung pasif Ibu, jadi Tiang menjelaskan, memberikan ceramah dengan media PowerPoint yang sudah Tiang siapkan ke murid Tiang pasif. Pada saat Tiang tanya apakah ada yang kurang jelas, mereka diam saja. Kemudian saya tanya apakah ada yang mau bertanya, mereka juga diam saja. Berarti kendala Pak Dodi dalam pembelajaran itu adalah siswa kurang antusiasme dalam belajar. Jadi siswa-siswi Pak Dodi itu merasa bosan karena pembelajaran yang Pak Dodi terapkan itu hanya menggunakan PowerPoint dan monoton begitu saja. Nah, untuk sekarang area pengembangan yang Pak Dodi tuju itu apa? Jadi melihat latar belakang pembelajaran sebelumnya yang rencananya area pengembangan Tiang adalah untuk meningkatkan keaktifan peserta didik Tiang Ibu. Area pengembangan Pak Dodi adalah untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar sehingga anak-anak menjadi semangat dalam belajar. Nah, model pembelajaran yang Pak Dodi pergunakan itu apa? Model pembelajaran Tiang nanti adalah project based learning. Dengan metode pembelajarannya seperti apa Bapak? Metode pembelajarannya nanti diskusi dan juga presentasi. Jadi metode pembelajarannya yaitu diskusi dan presentasi. Nah, kapan kira-kira kegiatan pembelajaran ini akan dilaksanakan, Pak Dodi? Tiang rencananya hari Senin depan, Bu. Hari Senin depan. Nah, kira-kira pihak-pihak yang terlibat untuk kesuksesan dalam pembelajaran yang Pak Dodi terapkan ini siapa saja, Pak? Saya akan berkoordinasi dengan rekan-rekan otomotif yang lain, guru otomotif yang lain terkait penggunaan bengkel, dan juga saya akan melaporkan kalau saya akan menggunakan bengkel untuk pembelajaran dari Senin depan ke kepala bengkel juga, sehingga 8 Tiang setelah berkoordinasi nanti pada saat Senin depan pembelajaran di bengkel yang Tiang laksanakan akan dapat berjalan dengan baik. Bagus Pak Dodi, artinya Pak Dodi dalam melancarkan kegiatan pembelajaran ini Pak Dodi akan berkolaborasi dengan rekan sejawat, yaitu minta izin kepada kepala bengkel dan teman-teman rekan bengkel lainnya. Nah, baik, bagus sekali rencana Pak Dodi ini, saya sangat apresiasi. Semoga dalam tahap praobservasi yang sudah kita lakukan ini akan membantu dalam kesuksesan pembelajaran yang akan Pak Dodi laksanakan. Kira-kira bagaimana perasaan Pak Dodi sekarang? Ya, setelah kita berbincang-bincang, saya berbincang dengan Ibu, saya merasa semakin siap nanti untuk pembelajaran Tiang yang akan dilaksanakan hari Senin depan nanti. Bagus Pak Dodi, tetap semangat dalam kegiatan proses belajar mengajarnya dengan berbagai motivasi dan juga agar anak-anak lebih semangat saat pembelajarannya Pak Dodi. Baiklah, untuk hari ini kita akhiri Pak Dodi. Nanti saya akan memantau Pak Dodi pada saat observasi di kelas. Nanti tolong Pak Dodi menghubungi saya ya pada saat observasi agar saya bisa melihat langsung bagaimana model dan metode pembelajaran yang Pak Dodi terapkan dalam meningkatkan belajar dan minat siswa-siswi Pak Dodi saat belajar. Terima kasih Pak Dodi atas waktunya. Selamat siang. Om Santi Santi.
Selamat pagi anak-anak. Pagi. Pada acara pembelajaran ini ya, kita akan kelas dulu. Setelah itulah materi yang mana kita bahas ya, yaitu kita akan baca ya. Pada kelas silakan masih menggunakan pakaian ini ya, yang baunya. Setelah kita belajar, silakan beberapa menit kalian ganti pakaiannya ya, pakai pakaian belajar. Sebelum nanti kalian berbengkel mengerjakan proyeknya masing-masing ya, proyek kalian nanti setiap anak sudah punya proyek yang berbeda-beda, dapat jelaskan sebelumnya. Jadi silakan fokus pada proyeknya masing-masing ya, karena ini adalah pertemuan terakhir kita ya, kita pembelajaran penggunaan peralatan otomotif. Itu harapkan nanti hari ini ya selesai ya, akan selesaikan proyeknya. Silakan di bengkel, sampai di bengkel lakukan untuk peralatan, ambil peralatannya di bengkel yang mahal. Untuk kendaraan silakan sesuaikan kendaraan mana yang sesuai dengan kendaraan kalian, tugas kalian masing-masing ya. Yang penting beberapa tugas kalian adalah penggunaan jangka sorong. Mungkin jangka sorong Pak kelas balik sebentar ya. Nanti pada saat kalian mengerjakan tugas masing-masing, ada yang sebagian besar kayaknya ada yang memakan jangka sorong. Saya panas dulu lah otaknya ya, saya tidak kaget nanti. Baik, sambil Pak jelaskan apa nama jangka sorong, nama lainnya sehingga kaliper ya. Jadi kaliper ini atau jangka sorong ini berfungsi untuk ya diameter ya, nomor absen 16 ya. Ingat tujuannya untuk mengukur diameter. Mungkin bacanya sudah kan, nanti tinggal kalian baca. Jangan lupa lagi fungsi-fungsinya ya. Kalian sudah bisa baca, sudah bisa menggunakan. Nanti tentu saja penggunaan alat saja yang di bengkel ya. Tapi kalian jangan lupa juga masih ada fungsi-fungsi yang perlu kalian ingat ya. Fungsi jangka sorong ada ukur diameter luar, ya, diameter dalam, ya. Kemudian untuk mengukur kedalaman ketinggian. Ya. Yang digunakan adalah rahang bawah, ya, rahang atas. Dan jangan lupa bagian-bagiannya aja ya. Kalian kan sudah punya data, khususnya kembali Pak catat ya. Kita Pak bilang kalau nggak punya besok lupa, 2 hari lupa ya. Kalau nggak 2 hari lagi lupa, lagi seminggu. Makanya sudah lama teori jangka sorongnya, mungkin kalian sudah lupa ya. Tapi cara bacanya kan masih ingat, itu yang memang diperlukan nanti pada saat mengerjakan proyek kalian. Ya. Bagian-bagiannya juga jangka sorong ya. Apa fungsinya ini? Sehingga ya, fungsi ya. Yang ini skala utama ya. Yang kecil ini masih ingat? Yang tangannya coba bertindak ya. Nomor 17. Ini juga ya, beberapa tugas kalian di sini yang untuk pendalaman alur ban, tindakan ini ya, ingat ya. Apa namanya ini? Misi berapa? Ya, yang kedalaman proses, ya. Ini yang punya tugas untuk pendalaman alur ban, tindakan ini ya. Ini namanya bahkan ukur kedalaman ya. Dan kalau mungkin sudah paham ya, tapi jangan lupakan teori-teori yang sebelumnya tentang jangka sorong ya. Jadi namanya yang ini skala utama ya. Yang kecil ini masih ingat? Yang tangannya coba bertindak ya. Nomor 17. Ini juga ya, beberapa tugas kalian di sini yang mengukur pendalaman alur ban, tindakan ini ya, ingat ya. Apa namanya ini? Misinya berapa? Ya, yang kedalaman proses, ya.
Jadi yang punya tugas untuk dalam mengajukan dia mengatakan ini ya. Ini namanya bahkan kultur kedalaman ya. Dan cara muncul sudah paham ya. Tapi jangan lupakan ciri-ciri yang sebelumnya tanya ke Sodong ya. Dari namanya, mulainya, fungsi-fungsinya, bagian-bagiannya ya. Untuk penanganan yang lain silakan sesuaikan ya. Yang menggunakan peralatan yang lain dengan tugasnya silakan sesuaikan yang menjadi yang mana. Kira-kira sudah siap untuk menangani tugasnya? Ada pertanyaan? Enggak ya? Baik, silakan waktu kalian silakan ganti pakaian lalu kita absen bekerja. Permisi Bu Dewi, Swastiastu. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Yang baik. Baiklah Bapak, untuk hari ini kita akan melaksanakan pasca observasi. Setelah minggu lalu saya melakukan observasi terhadap pembelajaran yang sudah Bapak lakukan di kelas. Apakah Bapak sudah siap hari ini? Iya, siap Bu. Pak, jangan tegang Pak ya, kita santai aja di sini. Biar kita ini apa namanya, Bapak bisa menceritakan pengalaman yang Bapak sudah alami selama pembelajaran kelas. Baiklah Bapak, bagaimana perasaan Bapak setelah Bapak melaksanakan pembelajaran di kelas? Ya, pembelajaran kemarin itu yang cukup senang pasal karena sudah kaget untuk melakukan kelas yang lihat sudah ada perubahan di siswa kita sudah aktif. Jadi target Bapak siswa sudah aktif dan siswa kira-kira target yang sudah Bapak rencanakan itu berapa persen ketercapaiannya? Ketercapaiannya sekitar 80% Bu. Capaian dari pembelajaran Bapak itu 80%. Nah, kira-kira kendala apa yang Bapak alami yang dari 20% dari ketercapaian itu Bapak kendala apa? Yang anggap itu ketercapaian 80% karena masih ada satu kelompok di siswa yang itu yang belum siap menyertai presentasi. Bapak bukan bahwa pembelajaran Bapak itu hanya 80% dari 20% itu disebabkan karena siswa Bapak belum siap dan di dalam kelompoknya itu tidak ada yang mampu mempresentasikan hasilnya dengan sempurna. Nah, kira-kira apa yang akan Bapak rencanakan ke depannya untuk mengatasi kendala-kendala yang Bapak hadapi saat pembelajaran di kelas? Baik Bu, jadi setelah yang pikir Bu yang cari tahu kenapa sampai mereka tidak siap presentasi kelompok tersebut, ternyata karena tidak ada satu orang di anggota kelompok tersebut yang bisa
istilahnya jadi tutor sebaya lah untuk teman-teman yang lain, sementara di kelompok yang lain ada gitu. Jadi mungkin karena menurut saya seperti itu penyebabnya, mungkin kedepannya nanti saya akan intervensi lah dalam pembentukan kelompok. Harapan saya biar setiap kelompok itu ada satu orang siswa yang bisa menjadi tutor sebaya bagi teman-teman yang lain. Jadi Bapak akan memberikan solusi dan memberikan bahwa siswa itu harus ada tutor sebaya di dalam kelompoknya, agar siswa-siswa itu sama-sama bisa menjelaskan apa yang terjadi. Jadi kira-kira untuk metode pembelajaran Pak Dodi rencanakan ini kapan Pak Dodi akan siap? Saya akan coba nanti persiapkan dulu perangkat pembelajarannya, nanti akan saya laksanakan di depan di hari Senin. Kira-kira pihak siapa yang terlibat dalam proses pembelajaran Bapak untuk mensukseskan pembelajaran Bapak? Ya, karena saya akan melaksanakan pembelajaran di bengkel, jadi saya harus berkoordinasi dengan kepala bengkel dan juga dengan guru-guru yang lain yang sekiranya nanti pada saat hari Senin tersebut juga akan mengajar di bengkel. Jadi saya perlu berkoordinasi juga dengan guru-guru lainnya gitu. Bagus sekali Bapak, saya sangat apresiasi dengan rencana yang sudah Pak Dodi susun agar pembelajaran itu menjadi bermakna sehingga berpusat dan berpihak pada siswa. Nah, kira-kira bagaimana sekarang perasaan Pak Dodi? Ya, setelah itu kita diskusi, perasaan saya jadi lebih fokus lah. Kira-kira nanti untuk kedepannya saya bisa lebih siap apa-apa yang harus saya lakukan nantinya agar pada saat pembelajaran Senin nanti bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih Pak Dodi, saya sangat apresiasi dengan rencana Pak Dodi. Tetap semangat, tetap pendidik yang selalu dibutuhkan oleh siswa kita, tetap memberikan inovasi dan membuat metode pembelajaran agar anak-anak kita menjadi bersemangat kelas dan Pak Dodi menjadi guru yang menjadi guru yang ditiru dan diidolakan sama siswa-siswa kita yang ada di SMA. Bapak untuk hari ini apa yang ingin Bapak sampaikan